Oke, masuk topik yang berikutnya, yaitu tipe data. Tipe data itu digunakan untuk mempresentasikan nilai suatu data. Dan yang pasti, ini sesuai dengan bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Jadi kalau kalian nggak maksud dengan pengertian tipe data ini nggak apa-apa, kita langsung masuk ke slide berikutnya aja. Siapa tahu kalian bisa paham di slide itu, beserta contoh-contohnya, dan kalian bisa nyimpulin bahwa yang dimaksud dengan tipe data ini, oh begini, begitu aja ya. Jadi tipe data itu dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tipe data bilangan bulat. Nah, ini pasti kalian udah ada ancang-ancang buat ngerti nih. Yang kedua, bilangan pecahan. Yang ketiga, karakter atau teks. Kemudian yang keempat adalah boolean. Maksudnya gimana? Kita bahas yang pertama, yaitu bilangan bulat. Jadi, tipe data untuk bilangan bulat itu dipakai untuk menyatakan bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya, 34, 8, dan lain sebagainya. Min juga bisa, asalkan tidak ada koma di situ, tidak ada angka di belakang koma, dan tidak pecahan begitu ya. Berapa per berapa begitu. Artinya, bilangannya pas. Nah, dan tipe datanya itu adalah, ini saya mengadopsi dari bahasa pemrograman Java. Jadi kebetulan waktu playlist dasar-dasar pemrograman ini dibuat beriringan dengan playlist dasar pemrograman Java ya. Jadi kita belajar materinya di sini dan implementasinya itu di playlist dasar pemrograman Java, gitu ya. Kita masuk ke tipe data bilangan bulat yang pertama. Jadi di Java itu ada tipe data namanya byte, ukurannya 8 bit, jangkauannya min 128 sampai dengan 127. Jadi misal kita punya nilai yang kurang dari min 128 dan lebih besar dari 127, itu nggak bisa masuk di byte. Gitu ya. Jadi si byte ini hanya menerima nilai min 128 sampai dengan 127. Kemudian tipe data yang berikutnya untuk bilangan bulat yaitu short. Nah, short itu tentunya ukuran bitnya lebih besar dan jangkauannya sampai dengan min 32.768 sampai dengan 32.767. Kemudian integer, ukuran bitnya 32, jangkauannya segini. Kemudian tipe data long, nah ini lebih besar lagi. Ukuran bitnya juga lebih besar lagi dan jangkauannya lebih besar lagi. Gitu ya. Jadi gini, sebenarnya tipe data yang kita gunakan dalam sebuah program itu dapat berpengaruh dengan ukuran program ketika sudah jadi, gitu ya. Jadi gini, misalnya dalam sebuah inputan nilai begitu ya, kalau kita cuma bisa masukin 1 sampai 10, begitu, sebaiknya kita gunakan byte. Kenapa? Karena jangkauannya jelas cuma segini. Dan kalau misal inputan nilai angkanya itu jutaan begitu ya, itu lebih baik gunakan integer ataupun long. Kenapa? Karena kalau short ya jelas gak mampu kalau sampai jutaan. Kemudian kalau byte apalagi begitu ya. Sebaiknya gunakan yang emang pada tempatnya begitu ya. Tidak menyisakan banyak jangkauan dan mempunyai jangkauan yang cukup, begitu aja. Dan penggunaan tipe data ini juga yang bisa dilihat bahwa programmer itu beneran belajar IT atau tidak. Biasanya kalau belajar IT ya tipe datanya emang diperhatikan banget karena itu dapat berpengaruh size program kita. Kemudian untuk yang bilangan pecahan, ya tadi ya mempunyai pecahan desimal begitu. Tipe datanya float dan double, jangkauan dan bitnya segini. Oke ya, tanpa berlama-lama aja. Kemudian tipe data untuk karakter atau teks, gitu ya. Jadi bedanya karakter dan teks itu begini. Karakter itu dipakai untuk menyatakan simbol, angka, huruf, atau sebuah karakter spesial, tanda baca lah. Kemudian kalau teks itu kumpulan dari karakter. Ya bener ya. Kalau karakter itu ya cuma hurufnya satu-satu gitu. Kalau teks itu ya kumpulan dari huruf. Misalnya aku, berarti kumpulan dari huruf A, K, dan U. Gitu aja simpelnya. Tipe datanya adalah char. Ukurannya 16 bit, jangkauannya 0 sampai dengan 65.535. Dan tipe data char dengan sebuah string itu beda. Apa bedanya?
kita nanti akan terapkan di praktikum dasar pemrograman Java. Jadi ditonton aja. Kemudian tipe data yang selanjutnya adalah mengenai boolean. Boolean itu dipakai untuk menyatakan benar atau true atau satu, terserah lah, atau salah, false, atau bernilai 0. Tipe datanya adalah boolean. Jangkauannya bukan angka ya, tapi ini true atau false begitu. Jadi kita bisa membuat sebuah variabel dengan tipe datanya boolean, oke ya, dan nanti kita cuma isi true or false aja. Bukan nilai 1 sampai 100 ataupun huruf yang lain selain true dan false. Begitu ya teman-teman. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang operator-operator dalam pemrograman. Jadi di operator-operator ini saya beri kisi-kisinya dikit aja. Ada operator aritmatika, ada operator penugasan, operator pembandingan, dan operator logika. Nanti kita pelajari, oke ya, di video selanjutnya.